harus sekeren punya mereka. Awalnya, aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi, lama-lama, Lingga, Kiki, dan Eza, mereka tak mau lagi bersahabat denganku. Lalu apa artinya gelang persahabatan ini? Tak berguna. Iya, Mak, sebentar. Obatnya Emak udah Ai beli di warung. Bentar ya, Mak. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Biaya berobat ke dokter kan mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan tiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayarkan terancam kena denda. Sudahlah, orang susah seperti kami memang tak boleh sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan Emak untuk berburu sampah dari warung dan toko. Aku juga sering memungut sampah yang dibuang orang sembarangan. Aku tak habis pikir dengan tindakan mereka. Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggali? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun yang lalu, Emaklah yang menggantikan pekerjaan Bapak untuk menyambung hidup. Emak sempat menjadi buruh cuci dengan upah kelasnya. Tapi, upah Emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang harus dihadapi Emak. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, Emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga Emak semakin berkurang. Tak sanggup mencuci lagi. Dan akhirnya, Emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, Emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kilogramnya. Ya, tak banyak sih uang yang dibawanya ke rumah, tapi cukup untuk aku makan dan sedikit jajan untukku. Dengan segala keterbatasannya, Emak selalu berusaha memenuhi kebutuhanku. Dan Emak juga ingin sekali aku menjadi guru, karena menjadi guru adalah impian Emak dari dulu. Aini, seberapapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan pernah lelah menggapai impian kamu ya, Nak. Begitu pesan Emak. Tapi sekarang Emak sedang sakit. Dan sampah-sampah inilah yang telah menyelamatkan hidup kami. Kata pepatah, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa sekolah. Dan kalau ada uang lebih, bisa buat beli pulsa internet. Aini, lihatlah langit biru di sana. Sejauh itulah matamu harus memandang. Berapa ton sampah yang telah kau dan Mas selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini pasti telah mengguburmu. Sampah. Sampah. Kenapa? Kalian curiga dan bertanya ya? Kenapa seorang anak pemulung seperti aku bisa memiliki handphone Android seperti ini? Baiklah, aku akan bercerita kepada kalian. Dalam rangka memperingati hari 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan seluruh anak di desa untuk mengikuti lomba gerak jalan. Dan aku dipilih menjadi kepala regu. Meskipun awalnya kami ragu, tapi kami berlatih sangat giat dan regu kami pun menang. Yeay! Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah berkata, Aini, kamu tuh hebat loh. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Ya. Nah, jelaskan asal-usul handphone ini? Sampah. Hah? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Sampah plastik membutuhkan waktu
10 sampai 20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk tiap tahunnya meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah tidak ikut meningkat. Ini firasat. Tangan kecil ini pasti harus berbuat sesuatu. Apa yang dapat kulakukan dengan barang-barang ini? Oh, ya, aku pernah mengikuti pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk ada spanduk bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbarui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Ya. Aku masih mengingat tulisan itu. Aku juga pernah diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang yang tak bernilai menjadi barang yang bermanfaat. Selain bermanfaat, barang-barang itu juga dapat dijual dengan harga yang pantas. Lalu, kenapa aku harus minder dan malu dengan penilaian orang lain? Begitu bersemangat karena hari ini Mama mengizinkan ruang tamu digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Nantinya hasil aktivitas daur ulang akan terpajang rapi di sini. Aku juga akan mengajak teman-teman dan warga sekampung untuk bersama-sama mengolah sampah. Iya, siapa sebentar? Wah, Bapak. Sampahnya saya terima ya Pak. Bapak jauh-jauh kemari. Semoga warung Bapak makin laris. Terima kasih ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut sampah dari warung ataupun toko. Justru mereka mengantarkannya kemari. Akhirnya warga sadar untuk mengolah sampah. Dan juga melalui postingan-postingan di media sosial, aktivitas daur ulang dapat ditonton oleh lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan dapat menginspirasi teman-teman sebayaku. Iya, sebentar teman-teman. Kalian sudah datang. Ayo sini, masuk. Duduk sini. Barang-barangnya kita kumpulkan saja di sini. Ini adalah contoh barang yang akan kita buat. Ini adalah vas bunga, ada junjungan koran, mudah untuk membuatnya. Sebentar, ada telepon. Halo? Iya Pak, betul saya Aini. Iya Pak, saya ada teman-teman saya yang mendaur ulang sampah. Pameran Pak, bulan depan. Iya, baik Pak. Akan kami usahakan datang, Pak. Iya, baik. Terima kasih ya, Pak. Yes! Teman-teman, kita mendapatkan undangan pameran bulan depan. Ini kesempatan yang sangat baik. Ada lebih optimis, kreatif, dan percaya diri lagi. Aku baru saja selesai mengantarkan emak pergi ke dokter. Kata dokter, penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus.
kali emak harus minum obat dalam sehari. Dan aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan supaya cepat membawanya keluar. Dan di perjalanan pulang, emak berkata kepadaku, "Aini, kamu pahlawan emak, nak." Aku pun membalasnya, "Emak, pahlawan sesungguhnya itu adalah emak. Aini bangga sama emak." Oh iya, Lingga, Kiki dan Eza, hari ini juga mereka akan datang ke rumah. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Za, we are best friend forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik pada Aini.